Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Teman-teman semua, hari ini sejarah baru telah tercipta. Bitcoin pada akhirnya berhasil breakout di atas angka 100.000 dolar atau 6 digit untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kalian-kalian yang menonton video hari ini dan juga merupakan investor di Bitcoin, terutama kalian-kalian yang mungkin baru masuk, selamat atas apa yang telah kalian lihat hari ini, karena harusnya semua dari kalian sekarang telah berada dalam keadaan cuan, tergantung seberapa lama kalian telah berinvestasi, tetapi saya rasa angkanya juga sudah cukup signifikan, terutama untuk teman-teman yang mungkin melakukan akumulasi di bear market tahun 2022. Nah, teman-teman, kalian menjadi saksi sejarah. Untuk pertama kalinya Bitcoin berhasil menjebol 6 digit di denominasi dolar. Dan saya rasa ini adalah sebuah milestone yang baru. Dan bukan tidak mungkin ya, next kita bakalan take out angka 1 juta dolar. Walaupun mungkin tidak di cycle ini, tidak di cycle depan, tapi mungkin beberapa cycle ke depan, kita sudah bisa berbicara soal sampai 1 juta dolar. Dan teman-teman, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video kemarin, bahwa saya secara pribadi expect bahwa dalam waktu dekat memang kita akan kembali melihat volatility terjadi di Bitcoin, dan jika kita berhasil untuk breakout dari upper trend line-nya, maka itu harusnya akan menjadi sign bahwa kita telah bersiap untuk break ke area higher high yang baru. Itulah yang persis terjadi, teman-teman, dan kita akan bahas di video hari ini kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi, stay tune terus sampai akhir video. Teman-teman, secara overall kita melihat market sebenarnya sekarang dalam keadaan mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikannya rata-rata nggak signifikan sebenarnya, hanya 4-6%. Oke, tetapi itu sudah cukup bagi Bitcoin untuk bisa break di atas angka 100.000 dolar. Dan hari ini top performernya adalah Dogecoin dengan kenaikan 6,94% ke 0,4471 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, teman-teman, kita lagi-lagi mendapatkan ada semacam statement yang positif. Tidak hanya datang dari kakek Powell, tapi juga Vladimir Putin. Karena kedua orang yang termasuk orang-orang paling berpengaruh di dunia, sekarang juga telah rupanya mengakui adanya Bitcoin gitu. Kalau mungkin cycle-cycle sebelumnya, mereka-mereka ini mungkin jarang banget ya, atau bahkan malas gitu untuk membahas seputaran Bitcoin. Karena bagi mereka mungkin itu hanya ya sebuah aset kelas yang baru, yang juga market cap-nya belum terlalu besar, jadi ya belum terlalu gimana perlu ya untuk mereka bicarakan. Tapi sekarang Bitcoin telah menjadi salah satu aset dengan market cap terbesar di dunia. Sudah lebih dari 2 triliun dolar harusnya, teman-teman. Dan kakek Powell tadi dini hari menyampaikan bahwa Bitcoin ini adalah gold versi digital. Itu yang disampaikan oleh kakek Powell, gitu kan? Tetapi memang, ya dia di satu sisi menyampaikan hal yang positif, yaitu adalah dia mengakui bahwa memang sepertinya Bitcoin adalah gold versi digital, gitu kan? Tapi di sisi yang lain dia juga mengatakan bahwa tapi orang-orang yang belum memakai Bitcoin sebagai alat untuk pembayaran, tapi lebih kepada store of value. Karena harganya yang cenderung masih cukup volatil pergerakan harganya. Jadi menurut kakek Powell, Bitcoin itu belum bisa dijadikan sebagai kompetitor untuk dolar, tapi kompetitor untuk gold. Yang kedua, Vladimir Putin sebagai presiden Rusia juga menyampaikan bahwa perkembangan Bitcoin itu tidak bisa di-stop, teman-teman. Kalau misalnya di-ban di satu negara, negara lain yang bakalan mengembangkan hal tersebut. Kalau negara tersebut nge-ban, negara lain juga bisa melakukan hal yang sama. Artinya, dia sampaikan, sebagai contoh, Bitcoin, siapa yang kira-kira bisa melarang? Tidak ada yang bisa. Kalaupun melarang, ya itu di belakang layar tetap akan terus berprogres. Kemudian siapa yang bisa melarang penggunaan elektronik untuk melakukan pembayaran? Juga tidak bisa. Karena ini adalah teknologi baru menurut kakek Putin gitu ya. Karena udah cukup tua juga Presiden Putin ini. Bitcoin adalah teknologi yang baru dan tidak peduli apapun yang terjadi terhadap dolar, ya Bitcoin akan terus berkembang, teman-teman. Karena ya kita tahu bahwa Bitcoin itu nge-solve salah satu problem yang ada di dunia, yaitu adalah transaksi antar negara
itu sekarang bisa dilakukan dengan fee yang cukup murah melalui Bitcoin. Kalau dulu untuk misalnya mengirim uang dari satu negara ke negara lainnya, teman-teman, memang bisa, tetapi itu biasanya fee-nya besar. Oke? Dan mungkin akan sangat banyak hal yang perlu kalian lakukan sebelum kalian bisa menggeser uang yang besar. Kita kalau bicara ini uangnya uang yang sudah gede banget ya, mungkin ratusan sampai triliunan rupiah misalnya. Kalau misalnya kalian mau menggerakkan uang sebesar itu dan kalian mau kirimkan ke luar negeri, kalau misalnya kalian pakai bank konvensional, saya mungkin bisa berpikir itu akan sangat sulit untuk dilakukan ya. Ataupun kalian memakai platform apapun lah sebelumnya, pasti akan ada banyak yang perlu kalian lakukan dulu, mungkin kalian perlu isi formulir dan lain seterusnya, sebelum kalian bisa menggerakkan uang sebesar itu. Tapi dengan Bitcoin, kalian cukup menekan saja beberapa tombol, masukkan address-nya, kirim, selesai. Fee-nya juga sangat murah. Jadi dia solving problem di sana, teman-teman. Jadi kalaupun ada satu negara yang mencoba nge-ban, ya itu tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena yang lain bisa tetap menggunakan. Tidak ada pengaruhnya. Ya ujung-ujungnya yang nge-ban itu justru yang tertinggal gitu kan. Karena ini kan sebuah evolusi, teman-teman. Dari sektor payment. Kalau misalnya mereka tidak embrace dari sekarang, maka mereka yang bakalan ketinggalan. So, ada dua orang paling berpengaruh di dunia sekarang sudah mengakui keberadaan Bitcoin, teman-teman. Selain daripada itu, tentunya juga salah satu institusi terbesar di dunia, BlackRock, CEO-nya Larry Fink, juga sekarang pro terhadap Bitcoin. Jadi kurang apa lagi gitu? Apalagi yang membuat teman-teman ragu bahwa Bitcoin itu akan menjadi aset masa depan? Kalau masih ada, kalian mungkin boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah, sertakan alasannya kenapa. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita terus melihat inflow datang dari spot Bitcoin ETF tidak terkecuali kemarin. Karena lagi-lagi BlackRock membeli sebesar 5.820 Bitcoin, teman-teman. Dan Fidelity 176 Bitcoin. Jadi akumulasi yang terjadi di spot Bitcoin ETF telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir dan sangat masif. Terutama dari bulan Oktober sampai Desember awal ini, teman-teman. Selalu terjadi inflow yang angkanya tidak kecil, bahkan tidak jarang kita melihat BlackRock melakukan pembelian perharinya itu di atas 5.000 Bitcoin. Pembelian yang terjadi secara terus-menerus ini, teman-teman, tentunya akan sangat berpengaruh ya ke pergerakan harga Bitcoin. Kalau misalnya ternyata memang banyak sekali para pembeli yang membeli melalui spot Bitcoin ETF itu merupakan investor jangka panjang dan tidak selalu panikan setiap kali ada koreksi 5-10%, maka itu memperbesar chance bahwa kita mungkin akan melihat volatility Bitcoin lambat laun itu semakin kecil volatility-nya. Sehingga itu berarti gains-nya juga mungkin akan terbatas, tapi drop-nya atau koreksinya juga akan mulai terbatas, teman-teman. Dan itu sekali lagi mendukung teori super cycle yang menurut sebagian orang bisa terjadi kali ini karena ya adanya demand dari segala arah terhadap Bitcoin. Dan bagi saya sah-sah saja gitu ya kalau misalnya ada yang percaya dengan teori tersebut di cycle kali ini, karena memang kali ini faktanya ada sedikit yang berbeda. Demand-nya berbeda dengan cycle sebelumnya karena kali ini yang masuk adalah uang institusi. Kita juga pertama kalinya dalam sejarah melihat Bitcoin breakout ke area all-time high yang baru, sedangkan balance on exchanges untuk Bitcoin terus mengalami penurunan. Tapi teman-teman, dengan segala volatility yang kita lihat selama beberapa hari terakhir, selalu ada korban setiap harinya yang mungkin bisa jadi ya, ada sebagian dari viewer saya juga termasuk dalam list di sini. Tapi mudah-mudahan tidak ada, karena sudah kurang lebih 1-2 minggu terakhir, hampir setiap hari saya mengingatkan ke teman-teman semua. Please jangan gunakan leverage yang terlalu besar ketika trading dalam keadaan market yang volatil seperti ini, teman-teman. Kalian tidak akan tahu kapan koreksinya bakalan datang dan sedalam apa koreksi tersebut bisa terjadi. Kalau kalian perhatikan 24 jam terakhir, lagi-lagi ada kurang lebih 668 juta dolar yang ke liquid. Dan 54%-nya itu datang dari arah long, teman-teman. So, kalau misalnya kalian masih nekat gitu ya untuk terus menggunakan leverage yang besar ketika kalian trading, maka kalian juga harus siap untuk masuk ke list orang-orang yang ke liquid. Karena sekali lagi, flush out yang kita lihat beberapa waktu belakangan menurut saya belum terlalu signifikan. Dan masih akan ada beberapa flush out berikutnya yang datang dan tanpa ada pertanda apapun,
bisa tiba-tiba kita drop 20-30% dalam kurun waktu beberapa jam, meninggalkan mungkin ada semacam likuidasi besar-besaran. Dan saya juga nggak bisa menebak itu kapan, teman-teman. Jadi, pastikan saja kalian sudah menerapkan risk management yang baik. So, teman-teman, akhirnya kita sampai juga kepada chartnya Bitcoin. Kalau teman-teman nonton video kemarin, maka kalian sudah tahu gitu ya, bahwa saya sampaikan, saya pribadi expect bahwa dalam waktu dekat kita bakal melihat volatility kembali datang untuk Bitcoin. Dan jika saya dipaksa gitu ya untuk menentukan yang mana kira-kira probabilitas lebih tinggi untuk terjadi, breakout ke atas atau ke bawah. Saya sampaikan di video kemarin, kemungkinan adalah breakout ke atas. Kenapa? Karena symmetrical triangle yang kita lihat di sini, teman-teman, itu diawali dari sebuah uptrend. Maka, itu harusnya membuat probabilitas bahwa kita akan breakout ke atas itu lebih tinggi. Itu saya sampaikan. Yang kedua, saya katakan, kalau misalnya kita berhasil breakout dari trend line dan kemudian mendapatkan konsolidasi di atas area tersebut, maka itu mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai peluang untuk mencari long setup. Dan kalau kalian perhatikan, tadi kita breakout, kemudian konsolidasi, dan pada akhirnya berhasil jebol di atas angka $100.000. Pertanyaannya sekarang, teman-teman, apakah breakout ini adalah sebuah breakout yang valid, ataukah ini hanya sekedar fake out? Pertanyaan tersebut mungkin baru kita bisa jawab dalam beberapa waktu ke depan. Tetapi untuk sementara, breakout kali ini terlihat valid, teman-teman, menurut saya pribadi. Nah, kemudian area krusial mana yang berikutnya mungkin bisa provide some major resistance, maka kita mungkin bisa manfaatkan tren yang telah terbentuk di sini, oke, yang menghubungkan kedua top di sini, teman-teman. Dan kalau misalnya kita dalam waktu yang singkat bisa mengalami kenaikan secara terus-menerus, maka itu mungkin berada di range 110 sampai 108.000. Dan di sana kita mungkin bisa expect akan ada semacam selling pressure lagi, teman-teman. Karena di situ harusnya selain daripada area trend line, sekaligus juga merupakan area angka psikologi berikutnya, yaitu angka bulat 110.000. Yang mungkin bisa dijadikan oleh sebagian orang area untuk start melakukan taking profit. Nah, saya secara pribadi, teman-teman, masih memegang senario yang sudah saya bahas dari berminggu-minggu terakhir. Saya katakan, teman-teman, bahwa saya tidak expect bahwa koreksi atau pullback yang kita lihat di sini akan berlangsung lama, teman-teman. Ekspektasi saya, kita akan pullback sejenak dan kemudian breakout ke area higher high yang baru, kemungkinan area range 105 sampai 110.000, dan baru dari sana kita akan start untuk kemungkinan mendapatkan koreksi yang cukup dalam. Bahkan bisa aja kembali mungkin di bawah 100.000 dan hit ke angka 90 atau bahkan 85-88.000 dolar. Dan saya sampai saat ini masih memegang senario tersebut. Tapi untuk sementara memang saya masih expect bahwa kita masih akan terus merangkak naik ke atas. Saya rasa kita tidak akan langsung berhenti di sini. Dan kita akan mungkin merangkak sampai ke angka 105, 108, atau maksimum 110 sebelum pada akhirnya kita akan start untuk mendapatkan semacam selling pressure. Nah, tentunya teman-teman, segala senario datang dengan invalidasinya. Nah, invalidasi dari senario bullish kita adalah jika kita berhasil untuk kembali reclaim di bawah area 98.500, teman-teman. Kalau itu terjadi, saya akan sangat-sangat waspada karena itu bisa jadi berarti semua yang kita lihat di sini adalah fake out dan kita justru bisa mendapatkan drop yang dalam. Ini adalah satu-satunya senario yang bisa menginvalidasi senario bullish saya. Tapi untuk sementara saya masih melihat harusnya Bitcoin masih akan bisa melanjutkan kenaikannya setidak-tidaknya sampai ke angka 105.000 dolar. Kalau itu berhasil kita breakout 108 sampai 110, saya rasa akan berhasil kita sentuh. Jadi saya rasa itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi, saya mau ucapkan selamat untuk teman-teman yang mungkin telah berhasil hold Bitcoin dari bottom bear market atau dari area bottom bear market lah. Katakanlah kalian berhasil akumulasi di angka 30.000, 20.000. Kalau kalian berhasil akumulasi di area tersebut, katakanlah angka paling tinggi rata-rata 25.000 deh gitu ya.
maka sekarang kalian sudah bisa menikmati cuan kurang lebih 300% dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Itulah keajaiban Bitcoin, dan selamat untuk kalian yang telah berpartisipasi. Seberapa tinggi Bitcoin bisa naik, who knows. Seberapa banyak cuan yang bisa kalian dapatkan, tidak juga ada yang tahu. Intinya, kalian harus mempunyai exit strategi, teman-teman. Kalau misalnya memang sudah hit ke target pertama kalian untuk take profit, maka lakukanlah hal tersebut. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.